Podcast dengan Mr. Hack pasti dapat AHA. Podcast dengan Mr. Hack pasti dapat AHA. Saya masih ada di Bandung, ya. Jadi sekarang saya dengan salah satu pengusaha batik di Bandung yang generasinya sudah lama. Dan saya sangat bangga karena ya dong, batik sebagai salah satu karya bangsa yang bahkan diakui oleh dunia. Oke, dan UNESCO juga sudah memberikan kita sebuah penghargaan bahwa kita lah yang menemukan namanya batik. Dan untuk mengoprek ya, untuk kita ngobrol-ngobrol industri batik ini, saya kedatangan tamu namanya Ibu Sania Hasan Batik. Sania Hasan Sari. Batik, Sania Sari. Oke, jadi kita nggak panjang lebar, kita mau tanya-tanya nih sama beliau, apa sih ini barang-barang ini semua dan katanya udah berapa generasi. Untuk mempersingkat waktu, saya panggilkan Teh Nia. Hai, halo, selamat siang. Nia, udah generasi keberapa ya? Kalau kebetulan kan ini brandnya Hasan Batik. Hasan Batik sendiri saya generasi kedua. Tapi kalau dari turun temurun sebenarnya saya udah di generasi kelima. Jadi neneknya mama saya juga pengusaha batik. Oke, gitu. Udah generasi kelima kawan-kawan. Itu berarti dari tahun berapa? 20-an kali ya, 1920-an. 20 tahun, oke. 20 tahun dan 5 generasi kayaknya lebih. 1920. Oh, 1920. 100 tahun, Luar Kos. biasa, 100 tahun. Ya. Jadi kalau boleh cerita mungkin dari awal 1920 dong, sedikit aja. Kalau 1920 sih terus terang saya kurang tahu jelas ya, cuman hanya dengar cerita dari mama saya, dari nenek saya. Kalau saya memang ketemu langsung nenek itu memang pengusaha batik kebetulan. Orang tua saya memang dari Pekalongan. Kemudian ayah saya kuliah di Bandung. Pak Hasan ini dia ngajar di ITB dan akhirnya hidup di Bandung, merintislah batik Bandung. Tapi memang backgroundnya dari Pekalongan yang memang kota batik gitu. Siap. Ini Pekalongan loh. Ya, Pekalongan tuh khasnya detailnya Ya, kalau batik tuh banyak gitu. Nah, Oke. kalau yang di Bandung ini kita mulai, papa saya merintis dari tahun 78. Jadi dari 78 mulai merintis dan saya sendiri baru mulai membantu batik Hasan itu tahun 2001. Jadi waktu itu papa saya almarhum, kesehatannya udah mulai menurun. Jadi kita anak-anaknya, kebetulan anak-anaknya 5 bersaudara, perempuan 4, laki-laki 1. Yang laki-laki itu bungsu. Nah, yang waktu itu yang sudah mulai dewasa itu saya sama 2 adik saya. Karena papa sakit, kita terpaksa bantu usaha batik gitu. Karena siapa lagi yang bantu kalau bukan kita anak-anaknya. Karena gitu. waktu itu lagi sakit itu. Jadi karena kan emang harus running sih batiknya. Ya dari tahun 2001 itu kita mulai terjun di bantu usaha batik, tapi itu naik turun ya, karena waktu pas papa saya megang batik itu, produk yang kita bikin itu lebih untuk home decor, kayak di sini tuh kayak gini ya, coaster. Kita waktu itu pasarnya memang untuk orang Jepang. Jadi ini tatakan gelas, tapi biasanya kalau orang Jepang tuh kalau minum teh dia selalu pakai ini gitu. Ini bagus loh. Ya, terus yang ini noren. Oh, buat taruh-taruh itu. Iya. Ini. Siap. Terus ini ada sebenarnya kayak taplak meja, tapi kalau orang Jepang sebutnya furoshiki untuk bawa barang gitu. Buat seserahan. Ya, sekarang furoshiki lagi di happening lagi gitu. Siap. Tapi banyak home decor. Nah, tahun 2001 saya mulai terjun. Nah, cuman karena pasarnya itu langsung berubah ya, karena waktu itu setelah krisis 98, orang-orang Jepang yang pasar kita udah nggak banyak lagi di Indonesia, pasar kita pindah ke lokal gitu ya, orang-orang Bandung, orang Jakarta, dan kita banyak bikin untuk fashion. Orang Indonesia daripada dia beli 5 taplak mendingan beli 5 kerudung kan. Mendingan beli 5 baju gitu. Kalau orang Jepang kan mereka beli memang untuk souvenir dan mereka pakai gitu. Jadi tahun 2001 kita mulai bikin batik untuk fashion. Jadi dimulai dari kerudung, selendang, bahan baju gitu. Jadi ini ya logonya Hasan Batik. Ya betul nih logo Hasan Batik itu sendiri.
Jadi kalau saya lihat pivotingnya udah luar biasa ya. Jadi dari home decor masuk ke fashion, sekarang masuknya bahkan sudah mengkhususkan diri ke hijab gitu ya. Jadi udah migrasi ke berbagai macam diversifikasinya. Betul. Saya lagi kepikiran mobil kalau dibatikin keren juga kali ya. Ada juga. ada itu juga. Dari sekian banyak produknya Hasan Batik, menurut Nia yang diunggulin, yang dijagoin sama Nia, sama Hasan Batik itu apa Nia? Kalau sekarang kerudung. Jadi hijab hijab batik gitu ya. Waktu di awal-awal tahun 2004 tuh kita juga sebenarnya sudah membuat kerudung batik atau hijab batik. Cuman dulu bahannya sutra, terus bahan viskos gitu. Tapi kalau sekarang karena sutranya mahal, kita pakai bahan katun, polyester katun, jatuhnya lebih murah, jadi bisa lebih menjangkau gitu. Siap. Itu produk unggulan dalam bentuk kain. Karena saya dengar juga Nia ini juga buka kelas loh untuk orang-orang belajar batik. Oh iya, betul sekali kok. Ceritain dong. Ya, jadi memang dari dulu kita buka kelas. Mungkin di tahun 80-an tuh sebenarnya orang-orang ekspatriat yang ada di Bandung ini belajar batik ya pasti ke Hasan Batik. Sejak tahun 80-an almarhum Pak Hasan memang sudah mengajarkan les batik ke orang-orang ekspatriat yang ada di Bandung, juga istri-istri dosen gitu. Yang dari ITB itu. Ya, jadi kalau mereka mau bikin entah sarung bantal, biasanya untuk keperluan mereka sendiri mereka bikin ya biasanya di Hasan Batik gitu. Nah, setelah kita anak-anaknya yang bikin mulai merambah ke anak-anak sekolah gitu. Waktu itu kita pernah bikin batik goes to school, terutama tahun 2004. Jadi mereka pada yang mau belajar batik datang, terus mengenalkan batik sejak dini. Itu anak-anak TK mereka kan harus field trip ke tempat-tempat yang ada unsur budayanya. Mereka datang ke Hasan Batik. Jadi dalam waktu 2 jam anak-anak bisa datang ngecap batik, mewarna, selesai mereka bisa pulang. Sama canting juga gak sih? Kalau canting biasanya kalau untuk anak-anak hanya nama aja. Tapi mengenalkan prosesnya itu juga yang ada. Kita lakukan gitu. Jadi mengedukasi mereka prosesnya seperti apa. Jenis kainnya, cara jelutnya. Terutama sih prosesnya, karena kita memang udah kasih bahwa batik itu adalah sebuah proses. Jadi jangan sampai yang printing itu disebut batik juga gitu. Bu Nia, pernah ngalamin tantangan yang paling berat dalam berbisnis ini kira-kira apa? Tantangannya mungkin adalah menjaga mood ya, supaya kita tetap konsisten berproduksi, terus tetap berkembang gitu. Terus juga sebenarnya menangani konsumen yang pasti banyak requestnya. Tapi itu ya kita hadapi, kita ikutin paling aja. Berat deh, paling berat kira-kira di tahun berapa? Kayaknya ini Hasan Batik kayaknya bisa berhenti nih, tapi dorong lagi jadi gitu. Setelah saya yang pegang ya Coach ya. Kalau setelah saya yang pegang mungkin sebenarnya sih tahun 2012, 2013 kali ya. Gitu. Jadi ini kan bisnis keluarga ya Coach, family business. Pasti yang involved di bisnis Hasan Batik ini nggak cuma saya, ada adik saya juga gitu. Dan waktu itu kita masa-masa baru pada menikah, saya dan adik-adik baru menikah. Terus kan yang asalnya yang sebelum menikah tuh kita fokus ke Hasan Batik, mau kasarnya sih 24 jam kita ngurusin batik, it's okay. Nah setelah menikah kan ada suami yang harus diurus ya, itu yang sudah mulai pecah konsentrasinya. Jadi tapi kita masih punya cinta sayang banget ke batik. Jadi keadaan terseok-seok, keadaan tidak tidak berkembang, atau misalnya omsetnya tidak bisa memenuhi, udah mau nggak mau ada order satu kerjain dulu dah gitu kan. Padahal mungkin secara perhitungan udah nggak untung gitu, tapi kita tetap lakukan karena kita sayang, cinta sama Hasan Batik gitu. Wow, luar biasa. Itu nggak mudah. Saya alamin Nia. Kalau cerita ke bisnis saya. Pernah dibawa kabur duit sama partner. Nah, pernah nggak yang namanya ditipu sama orang, nggak dibayar?
mungkin ada konsumen sih ya yang nggak bayar tapi nggak terlalu besar nggak gitu banyak. ya, nggak itu. Tapi sebenarnya kalau yang paling besar adalah mengalahkan diri sendiri. Ya, mengalahkan diri dan menjaga bahwa Hasan Batik ini harus tetap ada gitu. Karena menjaga hubungan harmonis juga. ya betul. Jujur sih boleh bilang kita di dalam kayak babak belur, tapi di luar orang nggak mau tahu. Orang iya, nggak mau tahu. Orang melihat Hasan Batik wow keren gitu. Jadi Iya, image di luar itu bagus tuh. Mereka nggak tahu sebenarnya kita babak belurnya seperti apa. Setengah mati menjaganya. Ya. Ini produknya begini bagus kawan-kawan. Belum lihat nangisnya mereka, darahnya mereka untuk bisa capai menghasilkan produk ini dan ada di sini. Teman-teman tinggal beli, tinggal make gitu kan ceritanya. Jadi ini sejarah yang kalau menurut saya gini, saya sebagai orang Indonesia yang katanya UNESCO menobatkan diri kita sebagai negara batik, tapi kalau bukan kita yang jagain terus siapa? Jadi ayo guys, kita juga harus jaga ini ya. Jadi nanti follow IG-nya nih ya. Follow IG Hasan Batik @hasanbatik. Dan kita juga sebenarnya memenuhi keinginan kaum milenial yang mereka ingin pakai batik tapi nggak kelihatan kayak batik gitu. Jadi kita membuat batik motifnya atau desain tetap batik tapi dengan warna-warna yang lebih modern. Siap. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sekeliling kita ini kontemporer banget gitu ya. Jadi nggak terkesan Jogja banget ya, gitu. Karena ini batik Bandung. Iya. Coklat udah gitu lambangnya lambang logo-logo itu. Garuda, jadi bosen lah ya. Jadi Nia coba memberikan warna baru karena memang orang tua sebelumnya juga udah larinya ke sana. Dan itu yang akan dijaga oleh TAT Nia. Oke, kalau kita udah dengar susah-susahnya, duka-dukanya, pasti ada sukanya juga dong. Ya. Paling sukacita, paling bahagianya Nia di Hasan Batik ini apa? Tentu saja ketika produk kita dipakai sama konsumen kita, terus nanti dia repeat order atau minimal kirim foto dan dia kasih tahu dia dipuji. Gue pakai lagi gini loh. Atau dia dibilang dipuji sama temennya, batiknya dari mana? Karena memang di awal kita batiknya orang maksudnya ini kok nggak kelihatan kayak batik gitu, khususnya untuk yang fashion ini gitu. Siap. Jadi dapat kredit dari customer. Ya. Ada lagi nggak yang lain? Cingkling. Mbak, ini udah ditransfer nih. Oh iya, itu pasti. Ketika itu saya yang repeat order, yang pesen lagi gitu. Yang tadinya pesan cuma 10, nambah lagi gitu. Customernya Nia nih udah kemana aja sih nih? Kalau lokal sih biasanya dari pemerintah, instansi kayak ITB, itu Unpad untuk souvenirnya. Terus beberapa desainer di Bandung dan Jakarta. Terus kita juga kalau untuk pasar mancanegaranya kita pernah kirim ke Malaysia, ke Thailand, Filipina, ke New York. Jepang pernah juga. Ke Jepang lah karena dulu kita pasarnya memang orang Jepang. Cuman kalau Jepang nggak langsung ya, kita lewat ada kayak agentnya di Singapura. Ya, oke. Nia, jadi pengusaha kan nggak bakal juga nggak ngurusin pelanggan. Oh iya, pastinya pelanggan adalah raja. Pelanggan raja. Nah, pertanyaannya ada nggak pelanggan yang sok-sok jadi raja? Maksudnya nyentrik lah gitu. Yang paling ngeselin kira-kira bisa diceritain nggak? Banyak lah ya. Dulu mungkin 10 tahun lalu ada salah satu desainer yang requestnya banyak gitu ya, udah kita bikinin, terus udah gitu kita kasih, bayarnya lambat, terus udah gitu alasannya katanya batiknya disimpan di lemari kok ada yang bolong gitu. Rasa di konsumen lain nggak ada yang gitu juga gitu ya, kita nggak tahu. Terus ada lagi yang lain dia bilang batiknya kok nggak sesuai sama pesanan warnanya gitu. Tapi memang ya semua kita hadapin dengan senyuman, kita ikutin, dan kita kalau mereka nggak suka mereka boleh nggak ambil, mereka boleh nggak bayar kalau itu jadi buat kesalahan saya kita gitu ya. Kepuasan konsumen itu adalah segalanya gitu. Walaupun nanti kita berhak juga memilih pelanggan gitu ya. Karena betul. kalau semuanya pelanggan yang justru yang datang ke kita yang zong,
Ya, Ya. nanti kita jadi zong gitu ya. Ya, betul. Jadi memang ada pelanggan yang ngada-ngada bahasa saya, tapi ada memang pelanggan yang sincere ya. Ya. Dia sayang sama kita. Dia memang kita pengen lihat kita maju, kemudian dia kasih kritik. Coba kalau ada warna yang kayak gini, coba coraknya gini gitu. Dan Biasanya itu kalau bagus. yang zong gitu sih dia cuma sekali. Ya. Tapi ada yang juga pelanggan yang protes tapi order lagi gitu. Kalau itu kita ikutin, hadapin. ya. Siap. Jadi ingat ya teman-teman, ada 2 pelanggan yang beda. Dua-duanya ngeselin. Satu ngeselin untuk kemajuan kita, satu ngeselin yang ngeselin gitu. Tinggal aja Iya gitu ya, kalau yang ngeselin tinggal aja. Walaupun ya tinggalinnya baik-baik Iya. gitu ya. Ya pokoknya kalau yang ngeselin kita tinggalin baik-baik, nggak usah bikin Nggak story kita follow banyak, up, ya ya. nggak usah di follow up aja gitu ya ceritanya. Pokoknya kalau yang ngeselin, ya udah biarin aja, kalau dia datang lagi, oke, kita layanin lagi gitu ya. Tapi kalau yang tadi satu lagi ngeselin tapi repeat order terus, ya kita tetap follow Iya. up. Nih ya, pasti sebagai pengusaha pasti juga ada prestasi. Nah, saya mau dengar prestasi apa selain sudah bisa bertahan selama 100 tahun. Itu prestasi nggak gampang, nggak semua orang bisa gitu ya. Tapi secara ini pribadinya Nia, apa sih nih prestasi yang menurut Nia yang pernah Nia capai yang bisa di-sharingkan kepada teman-teman hackers? Yang pertama mungkin ini ya, kita pernah dapat penghargaan Seal of Excellence, itu jadi penghargaan handicraft terbaik. Wow. Untuk produk handicraft itu diberikan oleh UNESCO. Wow. Terus kita juga kalau yang terakhir ini sih 2 tahun yang lalu produk kita terpilih untuk salah satu instansi di Jawa Barat, Bapeda, dan produknya tuh dipakai oleh 800 PNS Bapeda di Jawa Barat dan oleh Pak Ridwan Kamil juga, Gubernur Jawa Barat. Siap. Dan yang 2020 sebenarnya Hasan Batik itu terpilih sebagai produk terseleksi gitu untuk mengikuti pameran New York Now. Siap. Agustus 2020, tapi karena pandemi katanya sih diundur jadi 2021. Cuman kita masih belum tahu nih apakah boleh berangkat atau enggak. Saya penasaran lihat packagingnya nih ya. Iya. Ditulis dong satu pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Oh iya, siap Coach. Terima kasih. Gak dikasih tahu, orang juga nggak tahu gitu. Wah, itu penghargaan tertinggi. Kemudian sudah 5 generasi sejak 1920. Oh iya Coach, siap. Sejak Biar 19 orang tahu ya Coach ya bahwa Hasan Batik itu adalah Bener. pelopor batik Bandung. Sejak 1920 tuh gede banget nilainya. Dapat penghargaan UNESCO gede banget. Itu harus ditaruh itu. Ya, Siap, Coach. karena Makasih nilai banyak brandingnya nih besar masukannya. sekali. Oke, itu prestasinya luar biasa, teman-teman. Jadi sekarang kalau teman-teman mau beli, kira-kira di mana caranya? Kita sih ada di offline-nya di Cigadung Raya Timur 136 Bandung. Yes. Kalau mau lihat IG-nya ada di Sini, Hasan ada di Batik. sini. Jangan lupa follow. Ya. Oke, selain itu bisa di mana lagi? Mungkin di marketplace sudah ada. Di marketplace ada, hanya di Shopee aja. Shopee ya. Oke, jadi kawan-kawan lihat nanti IG ini ya, Nia Hasan Batik atau Hasan Hasan Batik. Batik aja. Oke, jadi IG. Hasan Batik. Kemudian bisa beli juga di Shopee dan juga bisa datang langsung di Cigadung. Cigadung Raya Timur nomor 136. nomor 136. Cigadung Raya Timur nomor 136. Jadi teman-teman, ayo dong, kalau bukan kita lagi, siapa yang jagain ini heritage? Sekali lagi ya, ini heritage loh. Peninggalan bersejarah yang sangat dikagumi oleh dunia, bukan cuma di Indonesia. Jadi ayo dong teman-teman, kita juga majuin Hasan Batik di Bandung ini, dan juga kita majuin fashion yang ada di Indonesia supaya kita semua bangga untuk bisa memakai batik kayak gini. Saya Gendro Salim. Saya Nia Hasan. Sampai jumpa di AHA berikutnya. Sampai jumpa di AHA berikutnya.